أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Salat Isya Masjid Al-Mustaghfirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam ini kita dapat hadir di masjid ini untuk menunaikan sholat Isya. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Jamaah sholat Isya rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengambil sebuah judul yaitu sedekah ataupun yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya rahimahullah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-surat 261 Allah berfirman, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sababila. Nyun sewu. Kula wangsuli ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin min mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh masing-masing yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Di sini Allah akan memberikan pahala atau akan melipat gandakan pahala kepada para hambanya. Tetapi tidak semua amal ibadah seseorang akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 700 lipat seperti ayat yang kami baca tadi. Karena sesungguhnya ketika beramal pasti ada syarat-syaratnya untuk beramal itu ya, untuk diterima di sisi Allah SWT. Adapun beberapa syarat yang harus terpenuhi agar Allah melipat gandakan amalan
dan pahala kita. Di sini kami akan memberikan 3 syarat supaya Allah melipat gandakan apa yang telah kita amalkan ataupun kita sedekahkan. Yang pertama yaitu orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famasaluhu kamasali sofwanin alaihi turabun fa'asobahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi di sini jelas bahwa kalau dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang yang bersedekah walaupun sangat banyak, tetapi kalau dia tidak beriman ataupun kafir, maka sedekahnya itu dia akan diterima oleh Allah SWT ataupun tidak akan mendapat pahala dari Allah SWT. Jamaah sholat Aisyah rahimahullah. Lalu yang kedua yaitu bersedekah dengan barang yang halal. Tidak sah dan tidak diterima amalan dan sedekah seseorang apabila yang disedekahkan itu barang yang haram, baik zatnya maupun sifatnya. Contoh untuk barang yang haram misalnya daging babi. Lalu barang yang zatnya haram apapun sifatnya yang haram, misalnya dia memperoleh harta itu dengan jalan tidak halal, maka barang yang disedekahkan itu tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangnya halal baik, tapi cara mendapatkannya haram. Jadi harta yang disedekahkan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yaitu ikhlas karena Allah. Allah tidak akan menerima amalan dan sedekah seseorang yang tidak ikhlas dan mempunyai tujuan lain selain mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimunas sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu Allah SWT, dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jamaah sholat Aisyah rahimahullah. Di sini ada beberapa ciri-ciri orang yang di dalam bersedekah ikhlas adalah tidak mengingat barang yang telah disedekahkan, tidak menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit kebaikan di kemudian hari, tidak memilih-milih barang yang buruk untuk disedekahkan. Nah, itulah ciri-ciri sedekah yang akan mendapat balasan dari Allah SWT sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261 tadi yang telah kami bacakan.
yaitu yang akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali. Jamaah salat Isya rahimahullah, hari ini kita telah sampai pada hampir di ujung ya. Besok tinggal 1 hari kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kami hanya dapat berdoa semoga apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, sholat kita, tarawih kita, puasa kita, semoga mendapat pahala seperti apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon maaf, kami mendapat jatah yang paling akhir dan kami bingung untuk mencari judul ya, soalnya sudah diambil para ustadz-ustadz selama 30 hari. Kami sebelumnya kemarin diumumkan itu bukan ustadz ya, cuman jamaah biasa aja. Jangan sampai diumumkan Pak Ustadz, Pak Narto ya. Kami cuma jamaah aja, nggak aktif di sini. Dan kami mohon maaf pada Bapak Sugeng selaku Ustadz senior saya yang di masjid ini kami anggap sebagai sesepuh kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.